Setelah teman-teman tadi udah pada mengetahui arti dari obligasi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya memvaluasi si obligasi tersebut ya. Jadi nilai obligasi itu nantinya akan kita hitung semuanya berdasarkan present value-nya. Nah, di sini ada ilustrasi, yaitu adalah tahun ke-0 atau value bond-nya itu di tahun ke-0, seolah-olah si obligasi ini dijual selama 15 tahun. Makanya ada timeline di sini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 hingga kepada 15 ya. Ilustrasinya di dalam setiap tahunnya selama 15 tahun ini, si investor akan mendapatkan bunga sebesar 100 atau sesuai dengan si tingkat bunganya. Nah, dia dapat 100, 100, 100, 100. Kecuali di tahun terakhir, yaitu tahun ke-15. Investor selain akan menerima bunga 100, dia juga akan menerima si total pengembalian pokoknya, yaitu adalah 1000. Jadi totalnya adalah 1100. Ya. Nah, selanjutnya, yaitu teman-teman akan menghadapi yang namanya rumus. Nah, cuman jangan melihat rumus yang ini, teman-teman lihat rumus yang ini. Karena di sini ada sigma. Sigma itu artinya kita harus mengikuti one by one sampai kepada tahun ke-15. Jadi ini untuk tahun pertama, ditambah tahun kedua, ditambah tahun ketiga, tambah tahun keempat, sampai kepada tahun ke-15. Nah, kalau pakai ini mungkin untuk yang obligasinya 3 tahun atau 5 tahun mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan obligasinya umurnya 30 tahun, pasti kita ngitungnya juga akan lebih ribet. Sehingga disederhanakan untuk rumusnya, yaitu adalah rumus yang sudah saya bawa di bawah. Ya. INT, apa arti dari INT? INT itu adalah bunga tahunan atau interest yang diterima oleh investor di setiap tahunnya. Ini ngitungnya dari kupon dikali nilai parnya. Jadi biasanya INT ini bentuknya adalah nominal, bukan lagi percentage ya. Nah, lalu 1 per RD. 1 per RD, RD-nya apa sih? RD-nya adalah tingkat bunga di pasar obligasi gitu ya. Tingkat bunga BI rate-nya itu berapa gitu ya. Lalu selanjutnya ada apalagi nih M. M itu adalah nilai pokok atau nilai, M itu adalah jumlah tahun sampai si obligasi tersebut jatuh tempo. Kalau misalnya 15, tapi kita ngitungnya di tahun ke-0 ya berarti 15 tahun gitu ya. Tapi balik lagi ke sini, apabila nanti di soal itu si obligasinya sudah dipegang selama 3 tahun. Berarti bukan lagi kita ngitung di tahun ke-0, tapi kita ngitung di tahun ketiga. Kalau kita ngitung di tahun ketiga, berarti 15 dikurang dengan 3 dulu. Jadi sisanya adalah 12 adalah jumlah M-nya. Lalu M itu adalah nilai pokoknya atau si nilai parnya ya. Contohnya, yaitu adalah perusahaan menerbitkan obligasi dengan par value yaitu sebesar 1 juta. 1 juta berarti ini apanya? F-nya, betul. Lalu kupon rate. Nah, kalau ada kupon rate berarti ini adalah si rate-nya. Gimana caranya si rate-nya itu kita ubah menjadi interest-nya, jadi bunganya, ya berarti 10% dikalikan dengan nilai parnya yaitu 1 juta. Dapatlah hasilnya 100.000. Nah, dibayarkan katanya setiap tahun, jangka waktunya 15 tahun. Berarti 15 tahun ini adalah M-nya. Nah, tingkat keuntungan yang disyaratkan, yang dipengennya orang-orang itu nggak mau si nilai bunga obligasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan BI rate. Ya kalau gitu mah mendingan ya nabung aja atau mungkin mendingan beli obligasi pemerintah aja gitu kan. Nah, maka dari itu ada yang disebut sebagai BI rate, yaitu keuntungan yang disyaratkan pengennya lebih dari itu. Disyaratkannya seminimum-minimumnya adalah 10%. 10% ini adalah RD-nya. Nah, biar enggak nilainya itu persentase, dijadikanlah desimal. Begitu. Nah, lalu dihitung sesuai dengan eh, rumus yang tadi ini. Nah, rumus yang ini. Sehingga didapatkan value bondnya itu adalah 1 juta. Kenapa 1 juta? Balik lagi yang ini. Mana ya? Nah, ini. Ketika interest atau bunga dari obligasinya sama dengan bunga di pasar, tadi kan sama ya 10% sama 10%. Sehingga nilainya atau value dari si obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Sama nggak sekarang? Nih, value bondnya adalah 1 juta. Nilai parnya
M-nya itu adalah 1 juta sama ya. Nah, sekarang itu akan ada perubahan seiring berjalannya waktu. Jadi obligasi ini unik ya. Kadang dia naik di tahun tertentu, kadang dia turun nantinya di tahun tertentu gitu. Karena harga pasar obligasi itu tidak akan konstan sepanjang umur obligasi ya. Kenapa? Karena tingkat keuntungan yang disyaratkannya juga pasti bisa berubah. Kan kita sering tuh melihat kayak BI rate naik 25 basis poin gitu. Nah, itu pun akan mengubah bunga dari obligasi. Jadi, ada pertanyaan seperti ini nih. Setelah obligasi diterbitkan, katanya inflasi meningkat. Sehingga tingkat bunga bebas resikonya atau BI rate-nya naik katanya. RD-nya naik. Misalnya RD-nya yang tadinya itu adalah 10%, sekarang naik jadi 15%. Maka value dari bondnya berapa sekarang? Jawabannya, karena ada peningkatan RD, maka menyebabkan harga obligasinya menurun dengan tingkat bunga lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sehingga dinyatakan dijual dengan diskon. Nah, dinyatakan dijual dengan diskonnya yaitu adalah 1 juta dikurangi dengan 713.809, yaitu diskonnya sebesar 200.086. Itu menggunakan rumus yang ini juga gitu ya. Nah, jadi ketika tingkat bunga di pasarnya itu naik, harga obligasi akan turun karena kuponnya pengennya tetap jadi kurang menarik bagi si investor. Akibatnya obligasi dijual dengan harga diskon. Nah, sekarang gimana? Kalau misalkan si eh, tingkat BI rate-nya turun jadi 5%, maka akan dijual dengan premi gitu. Ya, kebalikannya pokoknya. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai yield to maturity. Yield to maturity itu adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang obligasi jika mereka itu pegang obligasinya sampai nanti kepada jatuh tempo gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Yield to maturity itu adalah tadi keuntungannya, IMT itu adalah diskon rate per tahunnya. Ingat IMT harus nominal, M itu adalah par value-nya, P itu adalah harga di pasar, dan N itu adalah lama tahunnya. Nah, di sini ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan, karena ya siapa tahu nanti di UTS-nya akan mirip-mirip dari latihan soal yang ada di sini. Oke, gitu aja untuk si valuasinya. Silahkan teman-teman cari apa namanya eh, sumber lainnya untuk tetap belajar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.